ya. Nah, sebenarnya apakah memang itu adalah oknum-oknum, tapi oknum kok terus-terusan ada terus? Atau memang itu udah ajarannya? Atau memang itu ajaran orang Islam? Nah, ayo silakan. Saya undang nih yang muslim dulu. Ya, sambil sambil itu coba misalnya saya dengarkan ini dulu ya. Ambil, coba nih. Dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja. Bentar, saya cari sebentar. Saya banyak musik-musiknya. Sebentar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat teng gelompang teng gelompang teng gelompang teng. Nah, itu sebentar ya, saya ulangi lagi. Bagaimana Ustadz seorang wanita istri? Oh, bukan ini ya. Jadi intinya ada seperti itu ajaran di mereka ya. Makanya takut mereka mendirikan rumah itu. Jadi kalau ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades, ya apapun bupati atau apapun yang muslim nanti ikut tanda tangan mendirikan gereja, izin mendirikan gereja, izin mendirikan rumah ibadah agama. Dengar ceramah Abdul Somad nih, dengar ceramah Abdul Somad. Perhatikan. Ini kalian dengarkan ceramah Abdul Somad ini ya, nih. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat teng gelompang teng gelompang teng gelompang teng gelompang. Rasakanlah tuh. Nah. Tuh, ya kan? Itu salah satu, itu baru contoh. Baru kecil itu. Ya, belum nanti saya tunjukkan dalil-dalil yang lain ya. Itu masih kecil. Makanya teman-teman ya, kalau apa namanya camat ya misalnya oknum Bu saya camat misalnya muslim gitu atau kepala desa seorang muslim gitu atau siapapun pihak-pihak terkait seorang muslim. Kalau korupsi nggak takut. Nggak takut mereka, nggak takut. Mereka takutnya kalau mendirikan gereja. Ikut menandatangani pendirian gereja, mereka takut, teman-teman. Takut nanti digampar malaikat. Nah, takut kata Abdul Somad. Iya. Yeah. Makan babi, itu takut, itu takut. Haram, haram. Melihat anjing, lari mereka, takut mereka. Tapi kalau duit hasil korupsi, wah. Belum pernah saya dengar ada dalilnya takut. Ya, yuk silakan. Silakan ya. Kalau Anda seorang muslim, Anda boleh mengajukan permintaan naik untuk membantah apa yang saya katakan. Apa memang benar itu ajaran Islam atau oknum yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Ayo. Iya, Lina lagi. Ini teman-teman. Tolong siapin bodrek dan panadol buat saya ya. Karena kalau ngobrol dengan Lina ini teman-teman saya mendadak percaya dengan Muhammad. Kenapa? Karena kata Muhammad akal wanita muslimah itu separuh, tinggal setengah. Makanya mereka nggak bisa mikir kalau ngomong agama ini ya. Oke coba Lina. Kamu tahu tema yang sedang kita bahas? Tahu. Apa? Perusakan rumah di Padang adalah cermin. Cermin apa? Maksudnya ajaran Islam. Yang sejati, betul? Iya, tapi sebenarnya ajaran Islam itu gimana?
ajaran Islam itu indah, enggak kayak gitu, enggak seperti yang ada Coba di itu berisik-berisik itu apa di belakang tuh? Coba suaranya berisik. Coba matikan dulu. Gini, Lina. Saya tidak tahu ya tujuan kamu ke sini ini mau pansos atau mau gimana, saya nggak ngerti. Sekarang begini. Lina, saya cuma Iya. mau tanya sama kamu begini. Kalau menjadi seorang Islam yang sejati, bagaimana sifat kamu? Bagaimana tingkah laku dan watak kamu kepada orang kafir? Sebenarnya orang kafir itu kan dia sama juga, dia kan manusia, cuman berbeda penyembahan aja. Ya kan Islam itu mengajarkan kasih, jadi tidak harus membenci maupun orang. Kasih. Baik. Jadi Iya, menurut orang kamu, kafir Muslim yang nggak ada hubungannya. Itu baik. kan masing-masing. Sudah selesai bicaranya? Udah Oke. Jadi kamu harus bersifat lembut kepada orang kafir. bersikap baik kepada sesama manusia. Kepada orang kafir? Ya orang kafir pun ya kan sama dia Oke, manusia. baik. Kamu ada Al-Quran di situ? Ada Oke, coba buka dulu surat Al-Fat ayat yang ke-29. surat Al-Fat apa Al-Fatihah? Al-Fat. Al-Fat sama Al-Fatihah itu beda. Kamu nggak tahu selama ini ada surat Al-Fat? Aduh, gimana? Pantesan hati agak pisah. Surat Al-Fat. Kenapa harus surat Al-Fat? Ada juga Al-Fatir. Jadi dia nggak tahu ada surat Al-Fat. Sudah saya bilang teman-teman, jangan heran. Orang Islam itu masih Islam karena tidak pernah dia tahu isi Al-Quran. Baik. Coba kamu buka surat yang ke-48. Surat apa? Surat surat Al-Fatihah. Surat apa Al-Fat, Al-Fatih? bukan Al-Fatihah. Surat Al-Fat. Atau surat yang ke-48, coba buka di situ. Ada nggak surat ke-48? Ini lagi cari. Bukan itu sih sebenarnya, ini juga Enggak. Ada nggak surat yang ke-48? Coba. surat 48. Bentar ya dicari. Makanya teman-teman kalau saya ngobrol sama dia, kalian siapin saya bodrek sama Panadol. Ini adalah cerminan orang Islam nih kayak gini. Surat An-Nisa baru ketemu Anfal, Al-Adhud. Lina, kamu bisa ngitung nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Quran itu kan ada 114 suratnya, tahu? Al-Fatihah itu Iya, surat yang tahu pertama, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, terus yang nomor 48. Yang nomor 48. Siapin bodrek teman-teman sama saya. Kalian jangan diem-diem aja. Kalian pikir nggak apa sakit kepala ngadepin kayak dia. Nggak ada kok. Bukan nggak ada, maksudnya belum ketemu. Belum ketemu. Coba buka halaman depannya. Halaman depannya buka. Halaman depan surat apa? Kan ini di sini. Di daftar ada isinya itu loh. Surat ke-1 Al-Fatihah. Surat yang kedua apa? Surat yang kedua Al-Baqarah. Ya, surat yang ke-48.
Surat. Memang orang Islam, dia udah ketemu itu. Cuman Islam kan diajarin nipu sama Muhammad. Boleh. Boleh kamu menipu. Ketemu ajaran Muhammad. Surat yang ke-48. Nomor urut 48. Ya kan akunya nggak persediaan, jadinya nyari. Kirain bukan surat itu. Kalau ngadepin dia ini teman-teman, siap-siap Panadol ekstra. Emang selain surat itu, emang nggak ada lagi yang harus dicari gitu sebelum ketemu? Ada surat cinta. Kamu kan tadi ngomong kalau orang Muslim ketemu dengan orang kafir harus berkasih sayang, betul? Betul. Nah, itu karangan kamu. Saya bantah dengan ayat Qur'anmu. Buka Qur'an surat Al-Fat. Yang kamu nggak pernah tahu ada surat Al-Fat dalam Qur'an. Ini buktinya perbedaan sifat orang kafir dan sifat orang mukmin. Tenang. Ada nggak surat Al-Fat di situ? Ada, tapi akunya belum nyari. Soalnya kan akunya mendadak. Mendadak kan ini Al-Quran ini kan tebal. Udah, kamu di bawah saja. Kamu di bawah, nonton di bawah. Nyari surat Al-Fat aja pura-pura nggak ketemu kamunya. Itulah teman-teman. Karena saya itu nggak berlebihan loh. Ketika saya katakan alasan orang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Gimana Anda itu? Setiap orang, tiap kepala yang beragama Islam pasti